Berbicara tentang ikan lele, pasti yang terlintas yaitu kelezatannya saat diolah sebagai masakan. Ikan lele salah satu ikan air tawar yang cukup populer di kalangan masyarakat. Hampir di setiap warung makan yang menawarkan menu ikan air tawar, ikan lele menjadi salah satu yang paling banyak dipesan. Karena memiliki rasa yang lezat dan harga yang terjangkau. Iya, hai, halo. Mau pesan lele dong? Oh, Ini lele. lelenya olahannya apa aja? Cuman digoreng, Kak. Cuma digoreng? Iya, cuma digoreng. Boleh deh, saya satu porsi ya. Kalau sambelnya bisa milih? Bisa, bisa. Apa aja, Kalau Mas? di sini ada dua sambal, ada sambal hijau sama sambal merah. Kalau semisal sambal hijau dia lebih pedas. Wah, boleh gitu. deh kalau gitu saya pesan yang satu Oh, aja satu, ya. iya. Minumnya es jeruk, ada Oke, kan? ada. Oke. Saya tunggu ya, Mas. Iya, oke. Nanti diantar. Iya, oke. Terima kasih. Jadi memang diakui bahwa daya terima atau tingkat kesukaan masyarakat itu terhadap lele itu tidak lebih tinggi dibanding dengan ikan tawar atau ikan laut. Padahal ditinjau dari kandungan gizinya itu mempunyai kandungan gizi yang tinggi, khususnya protein, vitamin A, omega 3, dan juga kolesterolnya relatif rendah dibanding dengan ikan yang lain. Kali ini saya pun ingin menikmati sajian makanan dari ikan lele. Nah, pemirsa, ini dia nih salah satu olahan lele yang cukup digemari. Nah, sebentar saya akan belajar bagaimana sih budidaya lele. Nanti kita tanya juga sama masnya seperti apa, di mana pasokan lele yang masuk ke warung ini. Tapi saya mau makan dulu ya. Berapa mas semuanya? Tadi nasi ikan lele satu sama Iya. es jeruk ya. Seporsinya nasi ikan lele 25.000, Mbak. Kalau sama es jeruknya 5.000, jadi 30.000. Oke, jadi 30.000 ya semuanya? Warungnya lumayan rame mas ya? Alhamdulillah sih, Mbak. Soalnya di Kota Palu ini banyak peminatnya pecel lele, Mbak. Pecel lele, jadi memang banyak juga peminat pecel lele di Kota Palu. Omset per harinya berapaan mas? Kalau biasanya sih paling rendah sih sekitar 1,2 ke 1,9, Mbak. Itu udah apa-apa. Lumayan dong ya. Oh ya mas, saya mau belajar budidaya lele. Kira-kira dari warung sini pasokan lelenya dari mana? Oh, kita ambilnya itu dari Kabupaten Sigi, Desa Kaleke. Kaleke. Iya, Kaleke. Memang sih di Kaleke saya dengar-dengar banyak yang budidaya lele. Sama siapa mas ambilnya? Sama Mas Able. Oh Able, ya ampun saya kenal sama Able. Iya. Ah kalau gitu saya langsung aja deh langsung ke tempatnya Able. Oke. Oh ya tadi 30 ya? Iya, 30. Ini. Makasih ya mas ya. Nah pemirsa saya sudah kenyang dan sekarang saya akan mengajak Anda ke tempat budidaya ikan lele yang ada di Kabupaten Sigi, Desa Kaleke. Di sana saya akan janjian sama Able. Nah dia salah satu pembudidaya ikan lele. Setelah menikmati salah satu olahan ikan lele, kini saya akan belajar tentang bagaimana cara budidaya ikan air tawar ini. Ikan dengan tubuh licin dan bentuk yang memanjang ini secara ilmiah terbagi beberapa macam spesiesnya. Walaupun penikmat lele terbilang masih sedikit, namun ikan lele ini ternyata mempunyai daya tarik tersendiri untuk dibudidayakan. Salah satunya yang kini fokus menekuni usaha budidaya ikan lele adalah Ibnu Muhammad Zulmi. Di atas lahan seluas 1,5 hektar, Ibnu Muhammad Zulmi atau yang akrab disapa Able membuat kolam budidaya ikan air tawar lele. Luas kolam budidaya lele 288 meter persegi. Dan hari ini saya akan belajar bersama Kak Able tentang budidaya ikan lele. Hai, Kak. Kak Able. Iya. Lama ya kita nggak ketemu. Ini apa ini Kak? Ini ada kasih makan bibit. Oh jadi ini bibit lelenya. Ya ini bibit. Kebetulan nih Kak Able, tadi kan saya habis makan di warung Sari Laut tuh yang Iya. di Palu. Oh Nah, iya. saya tanya,
pemasok lelenya dari mana? Terus bilangnya dari Kaleke. Kebetulan Kak Able, nah saya kenal, makanya saya ke sini. Iya, betul sekali. Ini Kak Able ambil langsung budidayanya di sini bibitnya atau ambil di mana, Kak? Bibitnya saya ambil sama ada teman juga yang bagian pembibitan, kemudian saya budidaya Langsung sampai dibudidayakan di Iya. sini. Ini ukuran berapa, Kak? ini untuk bibit dia ukuran 4 sampai 5 cm. Kalau ukuran hari minggu usianya begitu? Ini untuk bibit dia sudah memasuki usia 20 hari. 20 hari ya? Iya, Ini sudah terhitung sudah berkembang dengan bagus ya? iya. Dalam membudidayakan ikan lele, Able melakukan beberapa metode seperti penerapan kolam beton atau tembok untuk budidaya ikan lele serta mengatur sirkulasi air kolam agar terus terganti secara otomatis melalui pipa pembuangan karena kedalaman kolam serta kualitas air sangatlah penting. Selain itu, Able juga memilih bibit lele yang unggul saat menebar bibit. Kak Able, dulu saya pernah ke sini tapi tempatnya belum sebagus ini loh. Iya, ini sudah ada pengembangan. Dulu masih Sudah mulai di dikembangkan ya. bak-bak kecil ya? Iya. Kak Able, apa sih alasan mau budidaya lele dibanding ikan-ikan yang lain? Ini menariknya budidaya lele ini di samping apa? Dia tidak repot. Dia apa? Panennya juga agak cepat seperti itu. Berapa kolam Kak semuanya di sini? Ada 6 kolam, yang 4 kolam ini saya isikan lele semua gitu. Kalau kisaran panennya itu per berapa minggu atau berapa hari? Ya, kita punya target untuk di lele ini. Kita targetnya 40 hari harus siap panen. Itu Karena- satu kolam. Iya, 1 kolam. Karena kalau kita lewat dari 40 hari ya hitung rugi dan seperti itu. Terus kalau untuk siap panennya itu kisaran ukuran berapa Kak diameternya? Dia 5 sampai 8 cm. Ada penyortiran tidak? Ada. Heeh. Kita sortirnya per 2 minggu. Per 2 minggu? Iya. Itu dilihat dari apanya? Dari pertumbuhan ikan, kan pertumbuhannya dia tidak sama, toh. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil seperti itu. Karena- jadi ya. tidak tergantung dari usia. Nah, dia pertumbuhannya tidak sama, tidak merata seperti itu. Ikan dengan nama ilmiah Clarias yang berasal dari benua Afrika pertama kali didatangkan ke Indonesia tahun 1984. Ikan lele mudah dikenali karena tubuhnya yang licin, agak pipih memanjang, serta memiliki kumis yang menjadi ikonik ikan lele. Agar ikan lele hasil budidayanya berkualitas baik, Able juga memilih pakan yang baik, yaitu hanya memberikan pakan pelet pada ikan lele hasil budidayanya sehari 4 kali. Hal ini menurut Able akan mempengaruhi keberhasilan ikan lele serta menjaga kualitas ikan lele hasil budidayanya. Saya boleh coba kasih makan? Boleh. Ini makannya pelet. Iya, kita full pellet karena selama ini memang apa para peminat lele banyak yang tidak konsisten dengan mengkonsumsi lele karena Mungkin karena takut pakannya. ya pakan ada yang pakai bangkai ayam, Usus usus ayam dan ya? iya seperti itu. Tapi kalau di sini Kak Able Ya, khusus pakai kita pelet lele. ya full pellet. Supaya Kemudian apa Kak? itu untuk menjaga kualitas produksi, kemudian untuk kesehatan lele juga ya, gizi, protein, kemudian itu minat konsumen. Jadi seperti itu. memutus stigma ya, karena Iya. banyak mayoritas orang yang enggan memakan lele karena itu Iya, takut lele ini asalnya dari mana, makannya seperti apa, karena kurang terjaga Iya, betul dari sekali. stigma yang beredar di masyarakat. Habitat ikan lele yang dapat bertahan hidup meskipun di perairan yang tercemar seperti drainase ataupun saluran pembuangan membuat ikan lele memiliki stigma negatif di masyarakat.
Walaupun diketahui ikan lele memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi dari ikan tawar lainnya, namun karena cara pembudidayaan dan pakan yang menurut masyarakat kurang terjaga, akhirnya ikan lele menjadi kurang peminat. Iya, tadi saya sampaikan bahwa tingkat kesukaan masyarakat terhadap lele itu relatif rendah karena mungkin lihat dari bentuknya, mungkin lihat dari kelicinannya ya, sehingga susah dipersiapkan. Sehingga jalan yang terbaik saya kira perlu kita mengubah bentuknya menjadi yang lain. Mungkin dibuat dalam bentuk tepung ya, tepung atau bubuk, dan bubuk ini bisa ditambahkan pada makanan pendamping ASI. Tentunya umur 6 bulan ke atas ya, sampai 2 tahun. Dan saya kira ini sangat bagus untuk meningkatkan status gizi anak balita dan hubungannya juga dengan pencegahan stunting. Bahwa zat gizi itu gunanya untuk pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu kalau sel-selnya bertambah, maka bisa naik berat badannya dan juga tinggi badannya. Pun juga bahwa kandungan gizi yang dikandung dari vitamin A itu termasuk omega 3 dapat meningkatkan daya tahan tubuh bagi bayi dan saya kira juga remaja dan dewasa dan lansia. Jadi kandungan omega 3-nya tadi itu sangat tinggi. Omega 3 ini kan gunanya untuk perkembangan sel-sel otak anak ya. Jadi saya kira cocok untuk ibu hamil juga dan cocok juga untuk anak yang sementara dalam tahap pertumbuhan. Khususnya yang berumur 6 bulan ke atas setelah diberikan ASI eksklusif ya, 0 sampai 6 bulan. Perlahan tapi pasti, kini stigma tentang cara budidaya dan pakan yang kurang terjaga bagi ikan lele mulai tertepis. Saat ini, lele menjadi salah satu ikan konsumsi yang cukup disukai banyak orang karena memiliki kandungan gizi yang lengkap serta vitamin yang baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Serta ikan lele menjadi bisnis yang menjanjikan bagi para pembudidayanya. Ini sebelahnya ini ada kolam ikan mas. Ikan mas, ya. Ini sebenarnya fokus budidaya kalian di mana, di lele atau di ikan mas ini? Saya lihat lumayan banyak juga loh ini. Iya, kalau bicara fokus ya fokusnya ke lele. Ini mas ini cuman apa ya, selingan aja kita. Oh, jadi Nggak prioritasnya lebih ke lele. prioritasnya situ. tetap Iya. lele. Karena menariknya lele menariknya lele ini dia panennya agak cepat dibanding ikan-ikan lain Daripada seperti ikan-ikan nila, lain. mas, mujair, Jadi Kable lebih memilih untuk fokus ke lele. Oh ya, ini panennya tiap berapa minggu sekali nih? Panennya kita targetkan 40 hari. 40 hari. Itu omsetnya berapa 40 hari? Omsetnya itu sekisaran 500-an kilo seperti itu. 500-an kilo. Iya. Dirupiahkan berapa deh? Gitu. 500-an kilo itu ya sekitaran 17 jutaan 17 seperti itu. jutaan. Iya. Itu sudah bersih di luar pakan atau masih termasuk pakan untuk pengelolaan pembersihan airnya? Kalau untuk bersihnya dia kisaran, kalau kita omset sekitaran 500-an kilo, dia bersihnya itu sekitaran 9 jutaan seperti itu. Di luar pakan, di luar bibit. Lumayan juga ya. Telaten, itulah kunci yang dilakukan Able dalam budidaya ikan lele. Sering melakukan sortir sebelum masuk masa panen agar ikan predator ini tidak saling memangsa. Memisahkan ikan lele sesuai ukuran adalah cara cepat untuk menghasilkan lele berkualitas. Produksi budidaya ikan lele terus meningkat tajam setiap tahunnya. Hal tersebut juga dilakukan Able dan rekan-rekannya pembudidaya ikan lele di Desa Kaleke, Kabupaten Sigi. Mereka menerapkan metode 40 hari panen. Hal ini dilakukan untuk menjaga stok ikan lele yang dihasilkan dari kolam mereka agar bisa terus memasok kepada penikmat lele. Ya, cuman kita kendalanya sekarang ini
kendalanya kita pembudidaya ini di pemasaran seperti itu. Kenapa Kak? Karena pengecer seperti yang di Sari Laut, seperti langgananku tadi. Oh iya, mungkin di tempat saya makan iya tadi itu. Dia harganya agak mahal, agak tinggi. Dia per porsi 25.000. Jadi peminat lele itu agak kurang ya. kurang dibanding ayam, tahu tempe. Jadi memang seperti itu. permainan bantingan harga itu masih tinggi Iya. lele. Jadi masalahnya di situ sih sebenarnya, di pasar gitu. Masih pasar ya Kak Iya. ya. Tapi kalau untuk pengolahan, cara mendapatkan bibit itu gampang. Iya, gampang. Hmm. Cuman karena ketika kita budidaya lele melebihi ukuran, kadang sekilonya naik 2 ekor, nggak sesuai porsi di Oh, iya sari-sari benar. laut Nah seperti kalau itu. sekilonya itu naiknya berapa ekor? Sekilonya itu dia naik 7 sampai 9 ekor gitu. Diameter Diameter 6 sampai 9. 6 sampai 9. Ya. Itu bisa naik 5 sampai 6. 5 sampai 9. 5 sampai 9 Iya, per 5 sampai kilonya. 9 Nah, ekor. yang biasa dipesan nih dari pengecernya, apakah ada kriteria tertentu begitu saya mau ukurannya segini, saya tidak mau ukuran yang segini. Ada Ada. yang seperti itu juga. Ada, karena sari-sari laut ini warung-warung makan ini dia cara jualnya ada yang seporsi 2 ekor, ada yang seporsi 1 Satu ekor. Nah, seperti kayak tadi itu. saya makannya seperti 1 ekor. Lele disukai konsumen karena berdaging lunak, memiliki sedikit tulang dan tidak memerlukan banyak perawatan saat dibudidayakan. Menjaga agar kualitas ikan lele selalu baik adalah hal yang patut untuk dipertahankan. Masa panen ikan lele memang tidak selalu berjalan mulus, apalagi di masa pandemi. Namun, hal ini tidak menurunkan gairah Able mencari cara memasarkan lele hasil budidayanya. Nah, Kak Able, harapan nih untuk dari tempat pembudidayanya Kak Able atau Iya. untuk budidaya lele ini sendiri apa sih Kak ke depannya? Harapannya teman-teman yang bingung sampai hari ini mau kerja apa, mau usaha apa, saya harapkan untuk bisa kreatif dalam melihat peluang seperti itu. Iya. Salah satunya budidaya lele. Budidaya lele ini kan menarik di samping panennya cepat, kemudian Mengeluarkannya tidak juga tidak terlalu berat repot, ya. tidak terlalu berat seperti itu. Iya. Jadi apalagi di masa pandemi seperti ini, mungkin yang masih bingung mau usaha Iya, apa, usaha apa. bisa beralih ke Iya. lele. Nah, jadi kalau untuk tempatnya mau dikembangkan lagi, saya lihat sudah sangat bagus, instagramable banget Kak. Ini kayaknya tadi ekspektasi saya kolamnya Kak Able tidak akan sebagus ini, Iya. ternyata bagus sekali. Iya, kedepannya kemungkinan ini mau dijadikan di samping tempat budidaya, kemungkinan mau dijadikan destinasi wisata gitu. Jadi agrowisata ya, Agrowisata, bisa gitu. belajar tentang lele, bisa sambil menikmati pemandangan, apalagi kabupaten untuk Sigini sangat Iya, sejuk seperti sekali. itu. Jadi bisa belajar lele, terus bisa ini mau dibuat kolam juga. Iya, ini rencananya mau dibuatkan kolam renang gitu. Oh, kolam renang, saya pikir tadi kolam Jadi lele juga budidayanya di sini, kolam renang. kolam renangnya di sini. Wah, Iya. pas sekali kalau begitu. Nah, Kak Able, ini kita langsung antar ke pengepul atau? Biasanya kalau panen ini saya antar ke Dolo atau ke sari-sari laut. Cuman untuk hari ini pengepulnya datang ke sini. Datang ke sini. jemput Oh, yang timbang datang ke langsung sini pengepul saja. Kalau Iya. untuk warung sari lautnya, ambil ke sini juga? Iya, ambil di sini juga. Kadang saya antarkan gitu. Kalau untuk perbedaan harga Kak, dari antara pengepul sama yang dari sari laut itu perbedaan harganya berapaan tuh Kak? Oh iya. Kalau pengepul dia agak harganya agak rendah Oh, seperti agak itu. rendah, tapi Dibanding sari laut. ambilnya dalam jumlah yang Iya, banyak. cuman kuotanya agak banyak. Tapi pengepul. kalau dari sari lautnya mungkin ambilnya agak sedikit Agak ya, sedikit, tapi cuman harganya mungkin harganya lebih agak tinggi, tinggi. iya. Nah, jadi kita tinggal tunggu
pengepulnya datang ya. Ya. Yang ini Nah pengepulnya? ini Oh, pengepulnya iya. sudah datang. Mana yang kita pesan itu? Ini Pak, Berapa satu kilo? dia masih harga kemarin Oh, 20.000 sedikit kan? bisa. Ini sudah Memasarkan langsung kepada warung makan adalah salah satu Jadi ini metode berapa kiloan? penjualan yang dilakukan Able. Terkadang saat panen ikan lele, para pengepul juga ikut berkumpul membeli langsung dari kolam budidaya Able walaupun memiliki tingkat perbedaan harga. Kelebihan dan keunggulan budidaya lele dapat dilihat dari berbagai aspek. Namun, beberapa tahun terakhir konsumen ikan lele semakin meningkat. Dahulu, ikan lele dipandang sebagai salah satu ikan murahan dan kotor. Namun, sekarang konsumen untuk lele semakin meluas dan pemikiran masyarakat tentang ikan lele perlahan mulai berubah. Nah, pemirsa, itu tadi kita sudah lihat dari bibit lele, terus penyortiran, bagaimana cara perawatan serta pakan lele. Nah, tentunya lele ini sangat pas sekali buat Anda yang ingin memulai usaha tapi masih bingung nih mau buat apa. Apalagi di masa pandemi seperti ini, ada lahan kosong, mungkin bisa dialihkan menjadi kolam lele yang menguntungkan. Dan bagi Anda kaum milenial, jangan pernah takut untuk memulai usaha kalian di usia muda. Memang sih suka duka dalam memulai usaha itu ada, tapi kita bisa lalui itu salah satunya dengan membudidaya lele. Biasa itu lagi apa?